Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Aries. Ini untuk melihat bagaimana situasi sekarang atau dalam waktu dekat hubungan Aries dengan pasangan sahnya ya. Tetapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai. Situasi Aries dengan pasangan sah. Eight of Swords, The Chariot, oke. Kemudian ada di situ, kemudian energinya ada di sini ya. Oke baik. Jadi kalau Mari lihat seperti ini ya, ini udah pasti hubungannya Aries dengan si pasangan sah ini tuh kalau Mari lihat ini tuh udah kayak bukan sebuah relationship lagi ya, tetapi memang bukan sebuah relationship, entah itu pacaran atau itu pernikahan ya, bukan seperti itu. Relationshipnya saat ini tuh lebih kayak yang sebagai teman kah, sebagai seseorang yang dikenal saja kah, kayak gitu ya, sebagai partner parenting untuk anak-anak mereka kah. Nah, kayak gitu modelnya ya. Karena Mari lihat di sini tuh bisa aja hubungan mereka berdua ini tuh sangat berkemungkinan telah berakhir gitu ya. Atau setidaknya sudah ada nih sikap dari pasangan sahnya Aries. Ini tuh yang kayak menunjukkan bahwa lu gue end gitu ya. Bahwa aku ini tuh bukan pacarmu lagi, aku ini bukan istrimu lagi, aku ini bukan suamimu lagi gitu. Ya aku mau, jadi kayak Marila itu yang kayak si pasangan sahnya Aries ini tuh kayaknya bukan pasangan sah lagi lah gitu ya. Tetapi orang yang pernah menjadi pasangan sah, tapi sekarang statusnya dia ini tuh telah berubah gitu ya. Nah, mungkin beberapa kayak kata Mari tadi, bisa aja status belum berubah karena masih berada di bawah atap yang sama gitu ya. Cuman terasa banget di sini tuh bahwa kita hanya sebatas roommate gitu ya, kita hanya sebatas teman yang tinggal kita sebatas dua orang yang tinggal di satu ruangan ya, di balik dinding-dinding yang dikatakan di situ tuh sebuah rumah gitu ya, atau ya kita ini hanya sebatas ibu dan bapak bagi anak-anaknya kita, titik gitu. Dan saya rasa untuk melakukan sikap yang seperti itu ya, si pasangan sah ini ya dia merasa itu tuh yang kayak ini yang paling cocok untuk dirinya dengan Aries gitu ya. Memang model hubungan yang seperti ini yang paling cocok. Misalnya ya tadi kalau udah cerai ya cerai gitu ya. Tapi itu tuh yang perceraian tentu saja harus sudah diketahui sebelum menyaksikan video ini ya. Karena video ini tuh bukan mencari tahu apakah saat sekarang Aries sudah bercerai dengan si pasangan sah, sudah berpisah dengan si pasangan sahnya, bukan ya. Ini membaca energi kelanjutan gitu. Nah jadi yang kayak ya kalau udah bercerai dengan Aries ya dia rasa wah ini perceraian udah betul nih langkahnya gitu ya. Atau ya udah ini hanya sebatas teman satu rumah, ya udah ini udah betul nih gitu ya. Jadi yang kayak justru dengan seperti ini tuh dia merasa bahagia ya. Jadi untuk saat sekarang kebahagiaannya dia kok kayaknya berkali-kali lipat daripada kebahagiaannya dia ketika bersama dengan Aries gitu loh. Ya, dan saya rasa di situ tuh nggak ada feeling romantis dia sama si Aries ini ya, Marilla tidak gitu. Jadi yang kayak sebatas membenci tidak gitu ya. Membenci tidak, tapi juga mencintai bukan gitu loh ya. Membenci tidak, menyakiti nggak mau gitu ya. Tetapi untuk menjadi pasangan romantis, saya rasa ini pasangan sahnya Aries kok kayaknya nggak mau lagi nih gitu ya. Atau sebisa mungkin dikurangilah porsinya, kadarnya, perasaan romantisnya dia untuk Aries ini gitu. Tentu perubahan si pasangan sah yang seperti ini tuh bukan hal yang dimaui sama Aries gitu ya. Dia nggak mau yang seperti itu gitu loh. Jadi dia kayak yang mau si pasangan sahnya ini tuh
tetap menjadi pasangannya dia sebagai kekasih gitu, sebagai partner romantisnya dia gitu. Walaupun memang sebenarnya ya kalau dilihat sungguh-sungguh di sini tuh dia juga juga kayak yang tidak begitu berkeberatan gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka bercerai, ya udah bercerai ya bercerai lah gitu. Tetapi ada juga di sini egois-egoisnya Aries. Maunya dia walaupun mereka bercerai, tapi si pasangan sahnya ini tuh kayak yang masih tetap bisa dia miliki gitu. Jadi si pasangan sah ini tuh jangan punya kekasih lain gitu ya. Jangan punya asmara dengan pria lain, wanita lain. Nah kayak gitu ya. Jadi ada egoisnya di situ. Jadi yang kayak dirinya bisa dibagi-bagi untuk yang lain, tapi sementara si pasangan sahnya ini tuh masih dianggap seperti propertinya dia, seperti miliknya dia gitu. Namanya miliknya dia, yo jangan dipunyai oleh orang lain, jangan dinikmati oleh orang lain gitu loh. Ya, jangan diambil alih sama orang lain. Dia nggak bisa terima gitu. Jadi kayak Maria rasa ini tuh seperti yang mau menggantung ya, pengen menggantung kondisi si pasangan sah atau kayak pengen mengikat gitu. Ya, pengen mengikat ini si pasangan sah menjadi satu-satunya milik dia. Tapi ini tuh kayak anak-anak ya kalau Mari lihat ya. Ini tuh analoginya aja kayak anak-anak. Anak-anak itu walaupun dia untuk beberapa, tidak semua anak-anak seperti ini. Tapi ini kayak yang gambaran aja. Anak-anak walaupun dia punya 10 mainan ya. Tapi kalau satu orang temennya dia minjem 1 biji aja dia punya mainan, dia nggak akan kasih kan. Ini gambarannya aja. Nah kira-kira begitulah modelnya Aries ini. Gitu. Jadi yang si pasangan sahnya ini ya dia anggap ini tuh masih miliknya dia, masih kepunyaannya dia gitu. Ya. Jadi dia merawat menjaga hubungan dengan pasangan sah enggak mau. Ya, memperlakukan dengan layak, melakukan tanggung jawab yang sepantasnya, dia nggak mau gitu, nggak mau dia ini. Soalnya hal itu tuh bisa dia anggap hanya merepotkan dia gitu. Tetapi ya kalau hasil dari kehadiran si pasangan sah ini tuh dia mau gitu. Nah, bisa paham itu. Jadi yang kayak ini seseorang mau buah mangga tapi nggak mau nanam mangga, nggak mau nanam pohon mangga gitu. Nah ini modelnya Aries ini sekarang situ ya. Jadi yang kayak ini bisa membuat terkatung-katung ya, harapannya dia bisa membuat si pasangan sah ini tuh terkatung-katung hidupnya gitu. Tapi kalau Mari tangkep ini tuh si pasangan sah kok rasa-rasanya memang sih dia tahu betul ya bahwa enggak baik juga nya kalau dia ini tuh melanjutkan relationship-nya dengan si Aries gitu ya. Melanjutkan relationship dalam artian sebagai pacar, sebagai suami, sebagai istri gitu. Tetapi mungkin jurus mautnya Aries ini pun sedikit berhasil mentoel-toel dia gitu ya. Nah di situ memang ya kayak kata Mari tadi bahwa dia tahu bahwa ini tuh udah yang paling tepat ya, tidak menjadi siapa-siapa yang dalam status istimewa bagi Aries ya, ndak punya status sebagai seseorang yang sah miliknya Aries ini tuh dia rasa udah betul banget itu modelnya gitu. Tapi ya tadi karena ada gaya-gayanya Aries yang masih pengen mengikat si pasangan sahnya ini, walaupun tidak besar kadarnya, tapi tindakannya Aries itu tuh cukup mempengaruhi ya si pasangan sah ini gitu. Tapi terkadang ya modelnya terkadang. Jadi tidak yang setiap hari dianya bisa merasa harus mempertimbangkan ulang hubungannya dengan Aries gitu ya. Cuman kayak yang mungkin 1 kali sebulan gitu ya, terpikir juga gitu ya, apa udah bener nih gitu.
Soalnya apalagi kalau setiap Aries itu baru aja selesai ngomong manis, bersikap romantis gitu ya. Tergugah-tergugah juga ini. Sedikit-sedikit ya si pasangan sahnya Aries ini. Tergugah sedikit gitu. Tapi ya balik-balik lagi. Tidak sampai memang sikapnya Aries ke dia ini tuh membuat dia tidak melangkah kemana-mana. Udah pasti ini orang tuh tetapnya dia membangun hidupnya tanpa Aries, hanya sesekali aja gitu ya. Bisa dia agak-agak termundur ke belakang, tergoda kembali, mempertimbangkan kehadiran Aries ini akan diberikan posisi apa dalam hidupnya dia. Nah begitu. Ya, kalau si pasangan sah ini masih mau membuka diri ke Aries, ya Aries pasti seneng banget. Ya itulah yang dia mau kan gitu ya. Tetapi apakah itu kemudian ya tentu akan menguntungkan ya bagi Aries, tapi apakah kemudian keuntungan yang sama bisa dirasakan sama si pasangan sah? Ya belum tentu juga gitu loh ya. Tapi ya kalau memang mampu ya bermain berbagi-bagi seperti ini, tentu hasil akhirnya ya happy-happy aja kan gitu ya. Cuman kalau mau satu status yang tidak akan bisa digeser-geser sama orang lain ya, dia misalnya mengharapkan satu status yang kuat gitu dalam hidupnya Aries, yang dimana ada jaminan di situ statusnya itu tuh tidak akan atau akan dia miliki selamanya. Nah itu tuh agak berat gitu. Soalnya model Aries ini tuh mari lihat masih model yang kayak ya kalau bisa sebanyak-banyaknya kenapa memilih satu gitu loh. Dan saat ini tuh rasa-rasanya mari cintanya Aries ya kepada orang lain ini tuh sedikit. Lebih besar cintanya Aries itu tuh ke diri dia sendiri gitu. Jadi maksudnya gini, bahagianya dia itu yang paling penting daripada bahagia siapapun manusia di muka bumi ini. Terutama pasangan-pasangannya dia gitu ya. Jadi nggak ada itu ceritanya Aries itu tuh yang kayak misalnya mau berkorban, punya effort besar kepada hubungannya dia dengan pria itu atau dengan wanita yang lain-lain itu, tidak akan gitu ya. Aries tidak dalam mode mesti memperjuangkan satu hubungan gitu ya, mesti merendahkan hati untuk memberi banyak kebaikan dalam sebuah relationship, terutama kayak yang mempertimbangkan bahagianya si pasangan, rasa tenangnya pasangan, rasa amannya si pasangan. Kok kayaknya lagi nggak ada tuh dalam mode apa yang harus dilakukan oleh Aries dalam sebuah asmara percintaan. Jadi di sini apa yang bikin dia senang itu yang justru dia lakukan, walaupun kesenangannya dia mungkin saja bukan kesenangan dari orang lain, tapi di sini tuh Aries ya masa bodoh gitu ya, ya dia nggak peduli gitu loh ya. Di sini tuh mungkin aja memang Aries kayak merasa dia aku datang untuk menyenangkan orang kok gitu loh. Jadi ya kalau orang lain itu tuh nggak senang, pasangan-pasanganku nggak senang, ya itu urusannya mereka. Ada narsis-narsisnya ngomong kayak gitu nih, mari dengar. Gitu ya. Jadi yang kayak Aries ini tuh untuk saat sekarang nggak bisa dimiliki sama siapapun. Bahkan kalau dia sudah punya suami, sudah punya istri, nggak akan bisa. Gitu ya. Dia adalah pemilik dari diri dia sendiri. Gitu ya, jadi sehingga bagaimanapun caranya dia bisa bahagia ya dia anggap itu tuh wajar-wajar aja untuk dia lakukan ya, walaupun mungkin kebahagiaannya dia bertolak belakang atau akhirnya ketemu bentrok sama kebahagiaan orang lain ya, kebahagiaan pasangannya dalam artian di sini ya, Aries di situ tuh masa bodoh, nggak ngurus. Nah begitu ya.
Jadi kayak si pasangan sah ini tuh sebenarnya mau dikondisikan sama Aries untuk tetap bisa dia miliki gitu ya, untuk bisa tetap dia nikmati kehadiran dari si pasangan sah, kebaikan hati si pasangan sah, cinta kasih si pasangan sah, uang si pasangan sah, mungkin gitu ya, status tinggi yang bisa diberikan si pasangan sah. Karena soalnya di mata Aries si pasangan sah ini tuh pasti ada benefitnya gitu ya, ada benefitnya. Kalau dia bersama dengan si pasangan sah pasti ada benefitnya, dan tentu Aries ini tuh nggak mau benefit yang selama ini bisa dia nikmati dari si pasangan sah tidak lagi bisa dia nikmati. Oh, itu nggak betul itu menurut Aries ya, nggak bisa. Sekali aku nikmati maka selamanya akan aku nikmati ya, harus aku nikmati sampai akunya bosan sendiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sana jadi tidak ada, jadi Aries ini tuh tidak mau ya ada satu orang pun yang mencegah dia ya mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dari siapapun ya untuk kesenangan dirinya. Nah, begitu ya. Tapi ya tadi kalau untuk ribut-ribut, Mari rasa di sini tuh nggak ada ceritanya ribut-ribut ya. Hubungan Aries dengan si pasangan sah nggak ada ribut-ribut di sana. Karena si pasangan sah sendiri pun kok kayaknya nggak terlalu mau gimana-gimana gitu ya, nggak mau terlalu repot, ruwet. Tadi yang kata Mari ya, dalam kesehari-hariannya dia saat ini atau dalam waktu dekat ini tuh dia hanya akan memikirkan merasai ya, melakukan tindakan-tindakan yang dimana juga tindakan itu hasilnya membawa ketenangan bagi dia, kebahagiaan bagi dia gitu ya. Gitu. Jadi kalau Aries ini, karena di sini tuh Aries bisa aja dia anggap ya salah satu hal yang bisa membuat dia merasa tidak bahagia. Jadi sehingga hal yang tidak bahagia itu tuh harus dia hindari, harus dia elakkan. Gitu ya. Keseringannya begitu. Tapi ya kayak kata Mari tadi di tengah-tengah pembacaan terkadang mau tergoda juga. Soalnya Aries ini tuh terlalu manis ya. Bibirnya manis gitu loh. Sikapnya dia itu tuh sweet, kayak yang ngerti nih cara bikin lawan jenisnya dia atau pasangannya dia berbunga-bunga, hatam betul dia gitu ya, expert betul dia. Nah seperti itu. Jadi ketika dia melancarkan jurus, goyang gamang ini sedikit si pasangan sah. Tapi goyang gamangnya cuma sebentar, terus habis itu dia bisa kayak yang stabil lagi untuk beberapa saat, baru nanti beberapa saat lagi agak goyang lagi, modelnya kayak gitu. Ya, karena kalau untuk kokoh betul mau meninggalkan Aries, ini tuh dalam fase, dalam masanya, dalam progresnya gitu. Belum udah bener-bener ajak gitu loh. Mau benar-benar mengeliminasi cut off habis Aries ini. Iya kan semua punya proses kan gitu ya. Nggak ada sesuatu yang terjadi ya, perubahan dalam hidup terjadi dalam 5 menit saja yang nggak ada gitu kan. Ada dia fase-fasenya. Nah, fase-fase itulah yang mungkin saja sedang dialami, dijalani oleh pasangan sahnya Aries ini ya. Fase untuk menuju benar-benar bisa membebaskan diri dari Aries. Seperti itu. Oke baik, dalam pembacaan kali ini hadir energi dari Gemini, masuk energi Aries sendiri, Virgo masuk, Sagittarius hadir, Scorpio ada di sana, Libra hadir, ada energi dari Cancer di situ ya untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke baik, mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.